Di zaman dahulu, di tanah Minangkabau yang subur dan kaya akan adat, hiduplah sebuah kerajaan yang makmur dan damai, bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini dikenal dengan kebesaran budayanya dan keindahan alamnya. Di tengah kemegahan istana, lahirlah seorang anak laki-laki yang istimewa dari garis darah raja. Ia diberi nama Edo. Edo tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari orang kebanyakan. Posturnya tinggi dan ramping, namun kuat. Gerak tubuhnya luwes dan tenang, seperti penari hutan yang menyatu dengan alam. Kulitnya sawo matang bercahaya, seperti bulu kuau raja yang mengilap diterpa sinar mentari. Rambut hitamnya yang bergelombang memanjang hingga pundak, dengan helaian belakang menyerupai filamen hiasan burung eksotik. Matanya besar dan tajam, berwarna coklat keunguan dengan pupil besar yang bersinar. Dan dari punggungnya tumbuh sepasang sayap raksasa, coklat keemasan dengan pola mata palsu ungu biru kehijauan, warisan dari leluhur yang berasal dari dunia roh hutan. Namun rahasia ini hanya diketahui oleh sang ibu, Ratu Minangkabau, karena Edo menyembunyikan wujud sejatinya dari dunia luar demi hidup sebagai manusia biasa. Ketika Edo menginjak usia dewasa, kerajaan Pagaruyung dilanda bencana alam yang tak kunjung berhenti. Hujan berhenti turun, ladang mengering, dan hasil panen gagal. Para tetua adat dan tabib istana telah mencoba segalanya, tapi alam tetap bungkam. Di malam yang sunyi, sang ratu memanggil Edo dan berkata, "Anakku, sudah waktunya kau mengungkapkan siapa dirimu. Dalam darahmu mengalir kekuatan para leluhur, dan hanya engkau yang bisa menemukan batu penyeimbang alam." Edo, dengan kesadaran penuh akan tugasnya, berangkat diam-diam menuju jantung hutan Sumatera Barat, melewati lembah Harau, menembus rimba Bukit Barisan, hingga mencapai kaki Gunung Suci Marapi. Di titik tertinggi yang diliputi kabut abadi, ia berubah wujud sepenuhnya. Sayapnya membentang luas seperti kipas raksasa. Tubuhnya kini dihiasi pola alami seperti totol bulu burung, dan suaranya berubah menjadi dalam dan bergema, seperti panggilan burung dari kedalaman rimba. Di atas puncak, Edo bertemu dengan sosok penjaga alam, makhluk gaib berbulu emas yang telah menunggu selama ratusan tahun. "Edo," ucap penjaga itu dengan suara hutan yang tua, "kau adalah satu-satunya yang bisa memulihkan keseimbangan. Tapi sebelum itu, kau harus memilih, apakah kau ingin menjadi raja yang agung, atau pelindung yang tak dikenal?" Tanpa ragu, Edo memilih jalan pengorbanan. Ia menyerahkan ambisi dan memilih menyatu dengan alam, menjaga bumi tanpa perlu dikenali atau dipuja. Atas ketulusan itu, penjaga alam memberinya batu penyeimbang, batu bercahaya biru yang berdetak seperti jantung hutan. Dengan kekuatan batu itu, Edo terbang kembali ke istana. Di sana, ia menanam batu itu di tengah tanah kerajaan. Ajaibnya, hujan mulai turun. Daun-daun tumbuh kembali, sawah menghijau, dan kehidupan rakyat kembali bergairah. Ratu Minangkabau meneteskan air mata, sementara rakyat hanya melihat sekelebat bayangan bersayap besar yang terbang di langit, meninggalkan jejak harum kayu dan dedaunan basah. Edo tidak kembali ke istana. Ia memilih hidup di batas dunia, separuh roh, separuh manusia, menjaga hutan, melindungi keseimbangan. Namun legenda tentangnya tetap hidup. Orang-orang memanggilnya Pangeran Kuau dari Minangkabau, makhluk bersayap agung yang terbang hening di antara kabut, pelindung sejati tanah Minang. Hingga kini, di malam yang tenang atau fajar yang lembut, jika kau berjalan di hutan Sumatera Barat, kau mungkin akan mendengar suara lembut dan serak, memanggil dari kejauhan. Atau melihat bayangan sayap emas melintas di langit.